Pace bene, para culprit. Menurut saya penting ini untuk direkam, untuk diingat. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Para culprit, berbicara tentang firman Allah, kita tidak bisa berhenti dalam kitab suci saja. Sekalipun ketika kita berbicara tentang kitab suci, itu menyangkut firman Allah. Firman pada mulanya adalah sabda. Maka Allah itu menunjukkan sabdanya teristimewa, terungkap dalam diri Sang Putra. Kalau kita ingin mengenali apa itu sabda Allah, kita harus kembali kepada Kristus. Nah, ketika kita mengkonfrontasikan diri kita di hadapan Kristus, menghadirkan diri kita di hadapan Kristus, ketika itu kita mengalami yang bacaan tadi sampaikan. Kita menemukan ketajaman itu. Kita terbantu untuk memilah-milah perbuatan-perbuatan kita. Sekarang ini kita sampai pada masa post-truth. Apa yang saya anggap benar itu adalah kebenaran. Kalau menurut saya ini yang baik, maka ini baik. Ini menjadi bahaya ketika ketika pisau yang kita pakai untuk memotong yang baik dan benar adalah diri kita sendiri. Sangat subjektif nanti, tergantung dari emosi kita, tergantung dari pengetahuan pribadi kita. Ada kalanya nanti kita menganggap tindakan kita sudah benar karena menguntungkan untuk diri kita sendiri. Dan kita tidak mau menerima nasihat orang lain. Nah, berhadapan dengan situasi seperti ini, kita membutuhkan ketajaman yang sesungguhnya di hadapan Kristus lah. Di hadapan firman Allah itulah. Kita bisa menilai perbuatan kita ini sesuai dengan yang Allah inginkan atau tidak. Keinginan Allah menjadi standar hidup. Dan ini adalah perjuangan. Kita tahu bahwa mengikut Yesus bukan perkara gampang. Bukan hanya soal betapa menyenangkan mengikuti Dia. Menyenangkan adalah buah dari perjalanan mengenal, memahami, menghidupi setiap ajarannya. Efeknya itu menjadi menyenangkan. Mengikut Yesus itu tentu ada juga yang harus kita perjuangkan. Ada effort lebih yang harus kita buat. Seperti bacaan-bacaan kemarin yang kita dalami. Ada orang yang datang kepada Yesus harus memanjat atap dulu. Membongkar atap. Lalu turun kepada Yesus. Membawa orang sakit juga kepada Yesus. Nah, di bacaan lain kita tahu juga untuk sampai kepada Yesus, toh ada standar, ada yang harus kita ikuti melampaui dari keinginan-keinginan personal kita. Melampaui keinginan pribadi kita. Ketika orang-orang ahli-ahli Taurat mengkritik Yesus yang mau duduk bersama, makan bersama dengan para pemungut cukai, ketika itu para ahli Taurat menunjukkan tabiat kita sebagai manusia yang lahir di dunia ini. Nah, yang istimewa di sana bukan soal ahli Taurat yang memberi kritik, tetapi Yesusnya yang memberikan cara pandang baru tentang kehidupan. Nah, inilah ukuran yang Yesus tunjukkan kepada kita. Dan untuk bisa berjalan bersama Yesus dibutuhkan seperti yang tadi sudah dikatakan effort, usaha lebih. Dan dalam situasi ini kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri yang ada dalam diri kita, kita bisa hilang kendali atau tidak sanggup mengendalikan.
Ada satu kata-kata manis tadi saya temukan, manis karena sebagai kata-kata motivasi di media sosial. Kalau kamu pergi ke toko swalayan dalam keadaan lapar, kamu akan mengambil apapun juga, lebih dari apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu ingin membina hubungan hanya karena kamu sedang kesepian, kamu akan membangun hubungan yang keliru karena kamu hanya ingin memuaskan rasa sepimu, menghilangkan rasa sepimu itu. Dan ini yang terjadi bila standar itu datang dari diri kita sendiri, yang ada kalanya kita kehausan, ada kalanya kita lapar, berubah-ubah. Tetapi bila standar itu datang dari Kristus, pisau razornya, pemotongnya datang dari pihak Allah, kita bisa menilai yang saya buat ini sudah pas atau tidak. Bukan berdasarkan kata-kata orang, karena kita akan sangat kelelahan mengikuti kata-kata orang yang belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun kehendak Allah itu bisa juga terungkap dalam kata-kata orang. Maka kalau ada yang berkata jangan dengarkan kata orang, tidak bisa juga dibenarkan, karena bisa saja kata orang itu adalah manifestasi dari perkataan Allah sendiri yang Allah hadirkan bagi kita untuk kita dengarkan. Jadi untuk menguji apakah kata ini yang saya ikuti, mana yang tidak bisa saya ikuti, kembali kepada firman Allah. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pisau bermata dua manapun. Syukur kepada Allah atas sabda-sabda ini, tetapi persoalan kita adalah berjuang terus untuk mengikuti sabda itu. Pace bene.